persiapan tindakan untuk pasien yang pertama ada selimut mandi, kapas sublimat, air DTT dalam kom, bengkok, larutan klorin 0,5% dan status ibu dan juga alat tulis. Oke, saya koreksi ya. Ibu, saya tambahkan. Ibu pastikan terjaga privasinya ya, selimutin ibunya ya, kan ibu pasti otonomi kan. Kalau mau seperti ini periksa pasti nggak pakai dalam dalam kan, jadi harus dijaga privasi. Tadi sampaikan kapas sublimat, diralat ya, kapas DTT. Bukan sublimat, karena bukan cairan sublimat itu cairan. Cairan saffron zaman dulu itu warnanya kuning. Sekarang itu namanya kapas DTT karena kapas digunakan untuk air DTT. Sebetulnya pengemasannya bukan dalam seperti ini. Ini mah alkohol buat suntik. Kapas alkohol itu. Tapi bentuk komnya seperti mangkok, tahu? Nah, mangkok yang ada tutupnya. Jadi seperti itu bukan dalam seperti ini. Komnya beda. Udah adik-adik, ini adik ngapain? Oh. Terus gimana? Bisa nggak? Ayo saya mau mulai. Duplikat kali itu Tadi ada apron plastik, masker, kacamata pelindung, sarung tangan steril atau non steril atau bersih, lalu ada alas kaki atau sepatu boot karet. Oke. Jadi kita harus pakai APD ya, celemek ya, kacamata Google. Kalau sudah pakai jilbab kan, kalau pakai jilbab ini nggak usah lagi pakai penutup kepala ya, karena kita melindungi rambut gitu ya dari cairan. Jam tangan dilepas, perhiasan dilepas ya. Kemudian persiapannya pas cuci tangan. Lalu selanjutnya lingkungan dalam keadaan tertutup. Oke, kita cek dulu lingkungannya, jangan sampai ada jendela kebuka. Karena kalau pemeriksaan dalam, kalau memang di dalam satu tempat ini 2 orang ya berarti harus pakai sampiran, memastikan privasi itu terjaga. Lalu kita menjelaskan pada ibu apa yang harus dikerjakan dan memberitahu kemungkinan ketidaknyamanan serta memberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan. Lalu dengarkan apa yang disampaikan oleh ibu dan berikan dukungan emosional. Ya, selamat siang Ibu. Perkenalkan saya Dinda. Gimana Ibu? Bu Adinda masih mulus? Nama boleh ya Ibu ya? Ibu sudah makan tadi ya? Makan kemana Ibu? Tadi terkenal nama ya Bu ya? Ibu udah kasih negara? Sudah ibu sudah mulai selesai. Jadi ibu akhirnya gak ada kayak gitu ya? Pasti dia dengan emosionalnya, kesakitannya kan? Makin sering nggak? Ibu makin sering mulai sadar yang tadi. Ya, kan? Oke, kalau ibu tadi sudah sering, saya harus memastikan kembali ya pembukaan. Tapi ingat tadi ya, kalau kita kan, kalau tadi saya kenalan kan berarti otomatis saya baru pertama ketemu nih. Atau bisa jadi sih saya operan dinas. Ya, misalkan ibunya udah dari pagi, saya dinas sore, sama sore ibu bisa dengan bidan Dina ibu. Ibu tadi saya lihat di laporan itu sudah pembukaan 8 cm ya Bu ya. Nah sekarang saya harus mengobservasi kembali, proses kembali pembukaan itu sudah berapa. Itu juga bisa ya. Tapi kalau emang baru pertama kali datang nggak mungkin ya. Ya. Apakah ibu bersedia? Kalau ibu belum selesai. Ibu, saya akan melakukan pemeriksaan dalam. Nah untuk mengetahui pembukaan ibu maju atau mundur. Ya, jadi saya mau melakukan pemeriksaan dalam yang sebelumnya saya akan melakukan pembersihan dulu, mau itu saya bersihkan gitu ya. Itu papan dulu dibersihkan, papan dulu ya papan. Bagaimana ibu, apakah ibu bersedia Bu? Ya bu, sudah saya bersedia. Oke, saya ulangi ya, kita info konser, perkenalkan kita melakukan komunikasi, menyampaikan siapa pengenalan diri, sapa, salam, sentuh, kemudian menjelaskan prosedural tindakan yang akan dilakukan, bahwa ibu akan melakukan pemeriksaan dalam yang sebelumnya dilakukan pemeriksaan pulsa bersihin dulu kemaluannya, baru kita melakukan pemeriksaan dalam. Bagaimana ibu, apakah ibu bersedia? Ya ibu, saya bersedia. Baik, saya taruh alatnya Bu ya. Ibu mau pipis, sudah pipis Bu, kapan terakhir ibu pipis? Ingat ya, kantongnya pastikan kosong. Ibu terakhir pipis kapan? Sudah pipis lagi belum Bu? Sudah ibu, tadi 20 menit yang lalu. Udah ya, setelah itu kita mau persiapan alat-alat. Setelahnya kita mencuci tangan. Mencuci tangan. Cuci tangan, pastikan pakaian digulung, jam tangan, perhiasan dibuang-buangin aja, sambil lagi ya kan? Lalu
ibu berbaring lalu menutupi badan si ibu dengan selimut. Kalau emang ibunya mau terus pipis ya boleh. Nggak bisa pipis turun, pakai pispot. Nggak bisa juga, baru pakai terakhir adalah kita minimum intervensi dengan kateter. Pokoknya kita harus minimum intervensi. Intervensi dengan alat itu pilihan terakhir. Lalu ada atur posisi si ibu, dorsal recumben, lalu memakai APD, sarung tangan. Ya nanti ibu nanti ketika saya melakukan pemeriksaan dalam maksudnya seperti ini ya, ditotomi, ibunya posisi ditotomi, kita atur supaya dia posisi ngangkang, gitu kan, tutup dengan selimut. Setelah itu kita cuci tangan, ya cuci tangan. Coba kita cuci tangan berapa langkah? Celemek. Pakai dulu celemek, kemudian buka, penutup kepala, sepatu boot. Sebenarnya nggak mesti boot, tapi ini mah sepatunya tak tutup. Yang Crocs itu lah ya, yang Crocs lah ya, mau Gucci mau Crocs boleh. Gucci ala pasar. Yang penting prinsipnya ya bersih juga lah. Masa dari warna merah dipakai, ya. Lalu membuka tutup kapas DTT-nya. Oke. Nah ini kan yang tadi saya bilang yang kayak mangkok ya, yang kayak mangkok mie ayam. Tahu ya, yang bentuknya mangkok, ada tutupnya, bukan seperti ini. Jadi kita buka. Makanya tadi saya bilang penempatan alat itu ergonomis. Ergonomis itu berarti didekatkan ke ibu, dekat ke ibu. Makanya ini bayangkan ini bed, ini troli ya, adik-adik, ini troli. Ini bukan di atas bed. Paham? Nah, kita dekatkan, kita buka dulu yang mau kita pakai. Lalu diinspeksi vulvanya apakah ada pengeluaran, lalu ada kelainan atau tidak. Setelahnya kita bersihkan area perineumnya. Jadi setelah kita buka kita pakai handscoot. Kenapa saya buka dulu? Karena udah pakai handscoot tangan saya sudah steril. Berarti kita buka dan nempelkan apa saya? Bengkok. Nah cara pakai handscoot pun ini kan kalau emang masih dalam kemasan kayak gini, adik-adik bukan seperti membuka pisang. Ya, jadi membukanya adik-adik membukanya kayak gini namanya top. Kayak membuka pisang gitu ya. Kita pakai handscoot. Kalau yang dia dilipat begini berarti megangnya dalam ya. Jangan yang luar. Kalau ngomong gini ini nanti steril kan ininya, jadi kita pegangnya dalam. Kita pakai handscoot. Berarti minggu depan pantograf ya adik-adik ya, saat online ya. Setelah itu kita tadi melakukan pemeriksaan dalam seluruhnya, melakukan kurva hygiene terlebih dahulu. Kita inspeksi dulu, kita lihat pengeluarannya, ada lebih dari apa tidak, air, darah. Kita lihat lagi ada varises di jalan lahir. Kalau ada varises di vulva itu akan mengakibatkan terjadinya perdarahan, pecah pembuluh darahnya. Varises adalah pelebaran pembuluh darah vena dengan mengedar pecah. Ya, makanya kita lihat kalau ada varises ya jangan salah melahirkan normal. Resikonya seperti itu. Oke, selanjutnya melakukan vulva hygiene. Saya selalu seperti ini dari ini, ambil 5 kapas. 5 kapas. 5 kapas, ini kan masih kering nih. Celupin ke DTT, terus pisahin 5 kurang 3 di tangan kiri, 2 tangan kanan. Kenapa? Karena ini yang 2 ini buat labia mayora. Labia mayora itu di luar. Ya. Dari kalau kita sebelah kiri, sebutnya dari yang terjauh. Berarti terjauh dari kita apa? Kanan. Labia mayora kanan. Kiri. Kiri ya, kiri saya kan?
minora. Gitu ya, labia minora kanan kiri buat, minora kanan buat, kasih ibu sampai ke atas. Gitu ya. Setelah itu kita melakukan pemeriksaan dalam. Caranya adalah jari tengah masuk menyusuri komisural posterior, jari itu dengan jari telunjuk. Jadi kita masukin, kita buka labianya, ibu tarik nafas dulu ya ibu. Nah, atau ibu kan tadi kan pakai distraksi ya, mau setelin musik, mau aromaterapi, mau ditontonin Korea, maraton, terserah, yang penting ibunya tidak fokus ke sini kan? Ya, ibu maaf ya bu, tarik nafas, jari tengah masuk, ibu tidak jari telunjuk. Ketika sudah berada di dalam, ini kita pindah yang tadi di labia membuka, pindah ke fundus. Emang berat? Ke fundus ibu. Kalau ibu mil, kalau orang hamil kan kayak ibu Dinani nih, kelihatan kan fundusnya. Ini hamil atau lahir-lahir? Oh ya, dibuka dua jarinya, jari telunjuk diikuti dengan jari tengah dengan jari telunjuk. Kemudian tangan kita pindah ke fundus. Supaya apa? Memfiksasi itu memastikan kepala tetap dalam posisi. Ini pindah. Jelas? Nah, setelah di dalam boleh ditulis urutan pemeriksaan dalam. 1. Vulva vagina. Kita kelahiran apa tidak ya? Yang kedua, kita menilai porsio. Kan vulva vagina pertama. Vulva vagina ada kelahiran apa tidak? Tadi ya tidak ada varises gitu ya. Yang kedua, porsio. Porsionya teraba atau tidak? Kalau tidak teraba berarti pembukaan sudah lengkap. Kamu udah nggak bisa laba lagi porsio. Porsio tidak teraba berarti pembukaan sudah lengkap. Jadi kalau nggak ngeraba porsio berarti pembukaan sudah lengkap. Nah kalau ngeraba porsio masih kayak gimana sih porsio itu? Kamu nanti ngeraba, bayangkan tadi pintu di sela-sela itu ada hordeng. Hordeng itu lembek enggak, keras enggak, lunak enggak. Jadi porsio pada umumnya kalau masih pembukaan 1, 2, 3, 4 masih laten itu pasti porsionya masih tebal lunak. Tapi kalau sudah pembukaan agak besar 8, 9, 7 itu porsi sudah tipis. Lama-lama kan dia terdorong oleh kepala kan? Jadi kalau pasti pembukaan masih aktif itu pasti porsionya tebal, lunak. Kalau dia sudah pembukaan sudah besar, tipis, lunak. Kalau sudah pembukaan lengkap, nggak bisa ngeraba lagi porsionya. Kamu meraba totally bagian terendah janin, nggak mesti kepala ya, bagian terendah janin. Tapi bukan berarti ngeraba semuanya butan begini, bukan. Coba di sini tangannya langsung ke sini, jempol. Nah, bayangkan ini saya bisa ngeraba seluruh kepala tuh kayak gini. Bukan lagi di sini ada porsionya di sekitar sini. Tahu porsio nggak? Brosi punya handphone sekarang. Buka porsio. Setelah porsio pembukaan. Yang ketiga ya. Pembukaan. Tulis pembukaan. Berapa pembukaannya? Nah inilah. Coba. Tangan kamu diukur nih. Satu begini tuh berapa senti sih tangan kamu di penggarisan? Berapa senti nih penggarisan kamu? Nanti pakai penggarisan. Segini tuh 10 senti kah? 10 cm itu bukan berarti tangan saya masuk sebenarnya 10 cm ke dalam, enggak. Please ya, pemahaman jangan sampai bukan lengkap, tangan saya masuk segini ya ke dalam. Bukan. Ya. Nah ini ya. Ini ketika pembukaannya baru 1 cm, karena kamu bisa menambah 1 cm ke dalam porsi. Ini pembukaannya kurang lebih 2 cm sampai 3 cm. Ini 4 cm, ini 5 cm. Sampai pembukaan
tangan saya. Patokannya adalah kamu sudah tidak bisa meraba lagi yang namanya porsio. Ini bayangkan ini kepala. Ini kepala, ya tangan kamu bisa meraba kepala. Ya. Kalau dia pembukaannya masih biasa, ini kepala nih, ini kepala. Di sini sekeliling ini masih ada porsionya. Selaput porsionya masih keraba. Gitu ya. Nah, setelah pembukaan ketuban. Tulis. Keraba di samping kepala. Karena bayi itu kan diselimuti atau ditutupi oleh Ketuban. ketuban kan? Browsing, silakan cari bayi yang masih terbungkus. Contoh. Dinda di mana? Di RSPAD, Bu. Ya di mana, Bu? Molase adalah tulang suturanya, sutura sagittales saling berhimpitan. Nanti baca di patograf. Suturanya berhimpitan, tulang sutura berhimpitan. Nanti baca di patograf. Kalau dia berhimpit masih bisa dipisahin, itu molasenya kesini apa? Itu di patograf ada. Oke, saya ulangi. Ada berapa yang kita nilai dalam patograf? Coba simak. Apa aja? Ketubannya masih ada. Kemudian pastinya kepala nih saya ngeraba bagian yang keras. Kemudian dari hasil palpasnya Leopold pun, ya kan? Kamu belajar Leopold kan? Di Leopold, pada Leopold itu di Leopold 1 teraba bokong. Emang teraba? Iya bokong. Leopold 2 nya teraba bungkus sebelah kiri. Leopold 3 nya bagian terajanya kepala. Nah saya pede ini pun sama, saya selalu bagian keras. Ya, itu adalah kepala. Kemudian posisinya belum jelas seraba karena masih pembukaan lengkap, karena masih ada ketubannya. Kemudian molase pun belum jelas, apalagi molase kan kamu ngeraba yang berhimpit itu agak sulit. Jadi pasti molase itu pada kasus yang ketubannya sudah negatif. Molase terjadi pada ketuban yang negatif, kemudian pasti terjadi pada bayi yang gawat janin. Jadi kalau ada molase justru itu tanda gawat janin. Kalau nggak ada, Bu. Kalau ada molase, normalnya bayi tidak ada molase, normalnya suturanya tidak berhimpitan. Paham? Karena masih ada ketubannya, saya langsung bisa melakukan amniotomi karena udah lengkap. Kalau sudah pecah ketuban, tangan kamu keluarin, misal ya, kita keluarin tangannya dari fundus tadi kesini lagi, buka lagi, keluarkan secara perlahan-lahan. Cuci tangan di klorin, tadi yang di rangkap 3, klorin, DTT, jangan dulu lepas. Oh ini udah lepas, maaf, saya ulangi. Cuci tangan di klorin, buka dalam keadaan terbalik. Ambil linek atau stetoskop, kita mendengarkan DJ. Detik 1 menit penuh. Kemudian setelah itu sama ibu jelaskan, ibu tadi sudah periksa, ibu sudah lengkap pembukaannya, jadi ibu boleh dan sekarangnya seperti tadi yang sudah diajarin ya Bu di awal. Ibu posisi jongkok kan tadi ya? Kan diingat kelas 1 tawarin posisi apa, ya enggak? Mau ngedennya gimana, ditemenin siapa, ibu sudah boleh beneran. Paham di sini? Misalnya ketubannya masih positif, berarti kita lakukan apa? Amnio. Ini adik-adik, nanti kalau sudah dengan 4 set kita siapin alat, si setengah kol ini kita pinggirin, beginiin, cantelin di luar, kita kolin, ambil gini. Nah lihat tangan saya, ini kan ada arah tajamnya ya, ini kan tajamnya ya. Kita masukkan, ini namanya setengah kohon, kenapa setengah karena separuh ya? Kalau 2 jadi gunting ya. Setengah kohon, kita masukkan dengan tangan yang tajam ini ke arah kita, penolong, bukan ke arah janin. Kalau ke arah kamu nanti kan kena bayinya ya. Jadi kita masukkan dengan, setelah dimasukkan dengan bimbingan jari telunjuk yang di dalam. Ini kita dorong ke tangan saya. Nah, setelah sampai di samping kepala, kan ketuban kan samping kepala kamu kita pecahinnya. Ini pindah lagi ke fundus. Pindah ke fundus.
kita raba dan kita lihat ibunya. Ibu mulus nggak bu? Mulus. Nah kalau mulus jangan dulu dipecahkan ketubannya. Jadi abdomen itu dilakukan ketika his sudah mulai mereda. Jadi ketika hisnya mulai mereda baru kita pecahkan ketuban. Jangan juga nggak ada hisnya. Nggak bisa ngeraba benjolan atau tonjolan ketubannya kalau hisnya nggak ada. Saru yang mana ketuban mana kepala. Masih mulus bu, masih kenceng ya kan? Pasti kan keraba nih kalau masih kenceng banget berarti kontraksi puncaknya dikenceng banget terus nanti kalau sudah mulai mereda kan agak sedikit lembek. Nah, ketika sudah mulai mereda, ini ke sini tengah pohonnya, ya putar. Kan tadi tajamnya ke arah siapa? Ke arah saya ya. Kita putar ke arah. Nah, jadi di dalam tuh kita giniin. Nah, katanya saya masukin gini kan di dalam? Ya enggak, tajamnya ke arah saya nih. Nah, sampai di dalam, ini kita putar. Pegang lagi fundusnya. Oh iya, ini udah mulai mereda. Langsung kita torehkan. Torehkan aja aja. Toreh gini tuh. Putar lagi ke arah kita, keluarin. Tangan saya masih dalam yang ini. Ini keluarin. Tangan saya pindah ke fundus lagi. Tetap di dalam ini jangan keluar untuk memastikan bagian lunak janin supaya tidak terjepit. Lindungi di antara kepala. Jangan sampai tali teteh turun sehingga terjepit dengan kepala. Paham ya? Tangan kita nggak boleh keluar ya, tetap di dalam. Membantu melebarkan selaput ketubannya dan mencegah terjadinya prolaps tali tusuk. Dan nilai ketubannya, warnanya, jumlahnya, baunya. Karena normal itu warna ketuban adalah putih keruh. Begitu. Oke, setelah itu setelah memastikan sudah keluar semua ketubannya, tarik pindah lagi, buka labianya, keluarkan secara perlahan. Sama kayak tadi, di tangan dikeluarin, buka dalam keadaan terbalik, mendengarkan DJJ, inform consent. Ibu tadi sudah kita pecahkan ketubannya, jadi sekarang ibu boleh menerang. Oh, ada yang lupa tadi saya, penurunan kepala sebelum molase. Penurunan sebelum molase. Penurunan kepala kita cek sampai mana dia turun ke jalan lahir, kita raba di pemeriksaan dalam. Kalian tahu bidang hot panggul? Sudah belajar teorinya bidang hot panggul? Belum, ibu kemarin baru waktu di Amir. bukan ibu di persalinan yang komplek itu sempat dibahas tentang